Minimal olahraga seminggu itu berapa kali? Halo teman-teman, kembali bersama saya Dr. Erta dari Klinik Kera. Banyak yang baru mampir ya, jadi jangan lupa follow biar nggak ketinggalan info kesehatan yang sering bikin orang bilang, wah pantesan selama ini salah paham. Dan tolong tonton sampai selesai biar nggak nangkep setengah-setengah, lalu pulang dengan keyakinan yang justru membahayakan diri sendiri. Setiap kali saya tanya pasien, Bu, udah rutin olahraga belum? Jawabannya itu selalu terdengar penuh percaya diri. Sudah dok, saya ikut senam di puskesmas seminggu sekali. Lalu ekspresi saya langsung berubah, seperti dokter yang baru sadar pasiennya itu percaya bahwa satu gorengan itu tetap satu, walaupun gorengannya itu segenggam. Nah ini masalahnya serius, karena banyak orang merasa program senam mingguan itu udah cukup. Padahal itu baru appetizer, bukan menu utamanya. Satu sesi senam di puskesmas atau PPK 1 itu sebenarnya lebih mirip acara keluarga. Ketawa, goyang kanan kiri, selfie sama kader, terus pulang beli lontong. Ini bagus untuk sosialisasi dan membuka pintu kesadaran, tapi bukan tulang punggung kesehatan jantung. Yang dibutuhkan tubuh adalah olahraga aerobik 5 kali seminggu, masing-masing 30 menit, supaya totalnya itu 150 menit. Kalau cuma 1 kali seminggu, itu sama saja dengan mengharapkan baterai 1500 mAh itu bisa dicas selama 30 menit, lalu dipakai seminggu penuh. Ya jelas tidak akan kuat Bu. Ketika saya tanya, kalau gitu mau nggak olahraganya itu 150 menit dalam 1 hari? Pasien langsung melotot. Karena jujur aja ya, siapa sih yang mampu jogging 2,5 jam nonstop? Itu bukan olahraga, itu lagi dikejar kucing, beruang, pacar sekaligus. Makanya konsepnya itu dibagi rata, sedikit tapi sering. Tubuh itu suka kontinuitas, bukan kejutan. Dan jangan lupa, selain aerobik, kita perlu latihan beban. Banyak pasien langsung takut membayangkan dumbbell 20 kilo seperti di gym-gym film Hollywood. Padahal bagi banyak lansia, latihan beban itu sesederhana bisa mengangkat botol air, atau resistance band, atau squat ringan sambil pegangan di kursi. Tujuannya itu bukan untuk mendapatkan six pack, tapi untuk menjaga ototnya tetap kuat agar tidak mudah jatuh. Selain itu, bisa juga untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan membuat metabolismenya lebih stabil. Pasien jantung pun itu perlu latihan beban, tentunya yang ringan dan terstruktur. Ini membantu memperkuat otot tubuh, memperbaiki fungsi jantung, dan bikin aktivitas harian terasa lebih enteng. Tapi ingat ya, ini bukan asal gas. Kalau tensinya itu masih tinggi, 180/100, ya jangan angkat dumbbell. Bukan saya melarang olahraga, tapi kalau dipaksakan, nanti yang ikut senam itu bukan pasiennya, tapi petugas medis yang senam hati menghadapi komplikasi. Bagi penderita hipertensi atau diabetes, itu tekanan darah dan gula darahnya itu harus terkendali sebelum olahraga. Minum obat itu jangan dilewatkan. Jangan sampai berpikir, ah nanti saya olahraga aja, pasti turun sendiri. Nah itu bukan tekanan darah lagi, naiknya itu kayak harga cabai. Untuk pasien diabetes, pastikan ya sudah makan dan cukup hidrasi sebelum mulai. Jangan sampai udah semangat lompat kiri kanan, gula darahnya itu malahan drop sampai tubuhnya itu goyang bukan karena senam tapi karena hipoglikemi. Faktor istirahat juga penting. Olahraga itu memaksa tubuh bekerja dan tubuh itu perlu kesempatan untuk pulih. Jangan malamnya itu begadang karena nonton drama Korea, paginya malah ikutan senam, lalu siangnya pingsan. Kesehatan itu bukan hanya olahraga, tapi keseimbangan. Makannya harus cukup, tidurnya harus cukup, minumnya harus cukup, dan olahraga dan obatnya harus diminum tepat waktu. Buat teman-teman yang suka bilang, tapi dok saya sibuk, saya jawab jujur ya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya 30 menit sehari. Tapi banyak yang tidak menyisihkan 30 menit sehari. Ukurannya itu bukan waktu yang kita punya, tapi prioritas yang kita letakkan. Dan masa sih jantung yang kerja 24 jam sehari tidak disayang dengan diberikan waktu 30 menit sehari. Kasihan kan jantungnya, udah pompa darah seumur hidup, dibalasnya itu hanya sebuah janji manis. Jadi kalau misalnya Anda rutin ikut senam puskesmas, itu bagus, teruskan. Tapi jadikan itu pemanasan sosial saja. Aktivitas fisik sesungguhnya itu harus dilakukan di rumah, di halaman, di kantor, atau dimanapun tubuh Anda bergerak. Kita tidak perlu treadmill yang fancy, jalan cepat pun bisa bekerja ajaib. Selama durasinya cukup, intensitasnya cukup, dan dilakukan sering. Kesehatan itu bukan hasil dari satu tindakan yang besar, tapi ribuan tindakan kecil yang dilakukan konsisten.
Kalau hari ini Anda mulai rutin bergerak, tubuh Anda yang akan berterima kasih. Dan kalau hal ini Anda bagikan, mungkin ada satu teman Anda yang terselamatkan dari serangan jantung karena nonton video ini. Ayo gerak, ayo kuat, dan ayo hidup lebih panjang. Kalau menurut Anda ini bermanfaat, share ya ke grup keluarga, ke teman senam, atau siapapun yang masih merasa olahraga seminggu sekali itu cukup.